Hai guys, how are you? Ya, semoga kalian baik-baik saja dan semakin hari semakin baik. Oke, welcome back to Kyola Edu TV. Sebelumnya, Kyola mau berterima kasih yang sudah klik video ini. Kali Kyola bakal bahas habis-habisan, kira-kira tentang sesuatu yang simple tapi masih banyak yang salah menggunakannya. Siapa yang tahu? Nah, oke guys, Kyola bakalan bahas habis-habisan apa? Yaitu noun atau kata benda. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya, itu paling penting. Oke? Kyola Farms, noun atau kata benda adalah kelas kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal, seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Fungsi dari noun. Ya, fungsi dari noun itu yaitu sebagai direct dan indirect object, subject or verb, dan masih banyak lainnya. Untuk memahami maksudnya apa itu tadi yang Kyola sebutin, yuk kita bahas habis-habisan noun atau kata benda. Yang pertama, direct and indirect object. Ya, direct object biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Sedangkan indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan to whom atau for what. Nah, itulah yang dimaksud dengan direct dan indirect object. Contoh direct object. Roy plays guitar in his room. Nah, ketika ada orang bertanya, what does Roy play? Nah, the guitar. Itulah yang dimaksud dengan direct object. Sedangkan contoh dari indirect object, Fitra bought his dad car. For whom did Fitra buy car? Ya, his dad. Nah, itu yang dimaksud dengan what and whom atau whom to whom atau for what. Nah, seperti itu. Selanjutnya, subject or verb. Noun tidak hanya berfungsi sebagai objek, namun juga bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, contohnya seperti yang di layar kalian, his cat drinks milks. Nah, dan selanjutnya, subjek dan objek komplement. Apa itu subjek komplementnya? Kyola langsung bahas aja. Kasih contohnya di bawah itu. Nah, subjek komplement contohnya, her father was famous football player. Nah, a famous football player. Ini maksud dengan her, jadi kembali ke subjeknya yaitu her father. Sedangkan objek komplement yaitu Fred gives his son a bike. Nah, Sam. Selanjutnya object of preposition. Nah, noun atau kata benda yaitu untuk menyatakan sebuah tempat, biasanya membutuhkan preposisi untuk menerangkan tempat. Dan preposisi itu sendiri adalah kata depan seperti at, on, in, atau in, on, at yang ada di layar kalian. Nah, contoh dari object of preposition, the bathroom is on the first floor. Nah, itulah contohnya. On the first floor itu yang dimaksud dengan object of preposition. Dan selanjutnya ini Kyola akan bahas yaitu macam-macam noun atau kata benda. Yang pertama adalah common noun. Common noun itu adalah kata benda secara umum sehingga penulisannya tidak dengan huruf kapital. Sedangkan yang kedua yaitu proper noun. Proper noun sendiri artinya atau maksudnya adalah kata benda secara spesifik sehingga memerlukan kapital dan dalam penulisannya ya. Nah, inilah contoh dari common noun dan proper noun.
ada people, ada places, ada things. Nah, ketika people itu commonnya misalkan writer atau presenter. Nah, propernya itu diri Raffi seperti itu. Sedangkan places commonnya itu mall, city, propernya ada Grand Indonesia atau Bandung. Commonnya itu kalau things itu phone atau book, propernya iPhone 11 Pro Max or tentang kita. Tentang kita itu adalah judul buku dari Thierry. Nah, itu contoh dari common noun dan proper noun. Oke, jangan lupa tonton video lainnya di pojok kanan atas, silahkan klik. Oke guys, selanjutnya yaitu countable noun. Ya, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda dalam jenis ini dapat diukur atau dijumlahkan. Countable noun memiliki bentuk singular dan plural. Dan yang kedua yaitu uncountable noun. Apa itu? Ya, uncountable noun adalah lawan dari countable noun. Kata benda jenis ini tidak dapat dihitung dan hanya memiliki satu bentuk, yaitu singular. Contoh dari countable dan uncountable noun. Nah, kalian bisa lihat di bawah itu. Ada burger, table, chair, sedangkan uncountable-nya ada sugar, water, dan money. Nah, dan berikutnya kita akan bahas tentang noun yaitu concrete dan abstract noun. Apa itu? Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat, disentuh, dikecap, atau dengan kata lain dapat dikenal oleh panca indera. Sedangkan abstract noun adalah kebalikannya, jadi tidak dapat dikenal oleh panca indera, jadi tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, dan dikecap. Nah, inilah contoh concrete dan abstract noun. Countable, itu belum diganti ya. Concrete noun. The police found my car yesterday. I bought a new phone. Sedangkan abstrak itu seperti some people can't find happiness. Nah, happiness itu yang dimaksud dengan abstract noun. I got a chills when you left this room. Nah, itu contoh dari concrete dan abstract noun. Ya, oke guys, do you understand well? Ya, biar tidak tegang, silahkan subscribe, like, comment, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan paling penting itu klik tombol loncengnya. Ya, oke, thanks yang sudah subscribe, share, like, follow, comment, dan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan, taruh di komen aja. Oke, kita paham? Itulah pembahasan noun atau kata benda. Thanks for watching. Semoga bermanfaat materi hari ini. Jangan lupa to subscribe, like, comment, dan bagikan video ini kepada teman dekat kalian. Klik tombol lonceng itu yang paling penting. Kita di sosial kita, ya, Facebook, Instagram, dan YouTube. Okay, see you in the next video. Killer Farms and have a nice day.